Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, azab kubur itu ada. Di antara mereka ada yang kuburannya dipersempit dan dihimpit. Pada video kali ini akan disebutkan 3 contoh orang yang kuburannya sempit. 3 contoh yang akan dikemukakan dalam video ini terkait 3 orang yang kuburannya sempit, penyebab mereka disiksa. Ada yang karena terkait hubungan dengan manusia, ada yang terkait dengan Allah, dan ada yang berkaitan dengan manusia dan Allah sekaligus. Berikut ini rinciannya. Yang pertama, mengambil tanah orang secara zalim, meski hanya sejengkal atau sehasta. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengambil sejengkal tanah saudaranya dengan zalim, niscaya Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Orang yang dalam hidupnya mengambil tanah orang lain secara zalim, walau itu hanya sejengkal atau lebih kecil dari itu, maka ini akan mempersempit kuburannya. Terkait hal ini ada kisah menarik. Suatu hari Arwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid telah mengambil sebagian dari tanahnya. Lantas dia mengadukan kepada Marwan bin Hakam. Maka Sa'id berkata, mungkinkah saya mengambil sebagian tanah miliknya setelah saya mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW? Lalu Marwan berkata, apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Sa'id menjawab, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara zalim, maka pada hari kiamat ia akan dihimpit dengan 7 lapis bumi. Lalu Marwan berkata kepadanya, saya tidak akan menanyakan bukti lagi kepadamu setelah mendengar sabda Rasulullah SAW ini. Kemudian Sa'id berdoa, ya Allah, jika ia wanita berdusta, maka butakanlah matanya dan bunuhlah dia di tanahnya sendiri. Arwah berkata, ternyata dia Arwah tidak meninggal kecuali dalam keadaan buta, dan tak kala dia berjalan-jalan di tanah pekarangannya, tiba-tiba dia terpeleset ke dalam lubang dan meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang munafik, yaitu orang yang menampakkan secara lahiriah beriman tapi hatinya mengingkarinya, tampak dari luar sebagai muslim tapi hatinya sangat membencinya. Ketika dalam kubur, orang demikian tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Lalu dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Lantas bumi menghimpitnya hingga persediaannya hancur, dan dia terus diazab di dalamnya hingga Allah membangkitkan dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, orang kafir, yaitu orang yang secara terang-terangan tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis cukup panjang Nabi menceritakan apa yang dialami orang kafir dalam kubur, bahwa orang kafir akan diberi permadani dan pakaian dari neraka. Pintu-pintu neraka pun dibuka, kemudian didatangkan kepadanya panas dan baunya neraka. Lalu kuburannya disempitkan hingga tulangnya saling berhimpitan. Lalu orang kafir itu dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu. Tak hanya itu, disediakan sebuah pemukul dari besi untuknya. Sekiranya pemukul itu dipukulkan pada sebuah gunung, niscaya akan menjadi debu. Orang kafir itu kemudian dipukul dengan pemukul tersebut hingga suaranya dapat didengar oleh semua makhluk dari ujung timur hingga ujung barat, kecuali jin dan manusia, hingga menjadi debu. Baru kemudian ruhnya dikembalikan lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Dari keterangan beberapa hadis itu, setidaknya ada 3 orang. Dari keterangan beberapa hadis itu, setidaknya ada 3 contoh orang yang kuburannya sempit sampai kiamat. Pertama, orang yang mengambil tanah orang lain secara zalim, sekecil apapun itu. Kedua, orang yang munafik. Ketiga, orang kafir. Oleh karena itu, bagi orang yang ingin kuburannya tak sempit,
maka jangan mengambil tanah yang bukan haknya sekecil apapun itu. Kemudian jangan menjadi orang munafik, dan yang terakhir berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Nabi SAW pernah menyatakan kuburannya yang sempit. Nabi SAW pernah menyatakan kuburan yang sempit. Dalam kubur ada sebuah himpitan. Seandainya ada seorang yang selamat darinya, maka Sa'ad bin Mu'adz termasuk orangnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kuburan kita tidak sempit, bahkan dihimpit. Dan untuk itu perlu meneladani hayat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Semoga tidak mengalami nasib seperti 3 orang yang kuburannya sempit sampai kiamat. Fitnah alam kubur. Apabila ada seseorang hamba diletakkan di kuburannya, maka datang malaikat dengan penampilan yang menakutkan atau mengerikan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila mayat dari kalian diletakkan, ia akan didatangi 2 malaikat hitam dan kebiru-biruan. Salah satunya bernama Mungkar dan kedua Nakir. Keduanya akan bertanya, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia akan menjawab sebagaimana di dunia, Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kedua malaikat berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan, tidurlah. Apabila yang meninggal adalah orang kafir, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, ketika ditanya ia akan menjawab, aku mendengar orang yang mengatakan aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu. Kedua malaikat berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya.